True life is not fellowship, it's discipleship. It's not living, it's life. It's not religion, it's kingdom. Sekali lagi kami memanggil namamu Bapa. Dan Engkau Tuhan Elohim yang mengikat perjanjian dengan kami. Engkau tidak hanya mengampuni dosa kami, tetapi Engkau sudah menyediakan sebuah rencana yang abadi. Buat kami mengerti dan buat kami bersedia untuk masuk dalam rencanamu. Sebuah dunia yang berbeda, sebuah dimensi yang berbeda, yang dunia tidak pernah tahu, tetapi itu ada dan bahkan itu nyata. Bahwa Tuhan celikkan mata kami, Tuhan, untuk melihat kerajaan sorga. Oh Yesus Masih Adonai. Oh, dan biarlah Kau panggil kami menjadi penyembah-penyembah. Oh, menjadi pejuang-pejuang, menjadi pewaris-pewaris. Biarlah urapan-Mu turun dan mengimpartasi roh kami. Oh Yesus Masih Adonai. Mari kita angkat tangan kita. Baru Hashem Adonai. Baru Hashem panggil dia. Dia Bapa, tapi dia juga Raja, juga Guru, dia Imam Besar, dia Tuhan, dia Gembala. Ora masako taka papa, honda ko bataka paya sekere koba. Ora masande kerene koba. Teguhkan
melakukan perjanjian-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Ora basaka rabako ya sekerede kora batako. Ora base. Oh, biarlah kami menutup tahun 2021 dengan hati yang tetap menyala, dengan hati yang terus mengikut Engkau dengan segenap hati. Ora basandere, curahkan kasih-Mu, curahkan sapaan-Mu. Oh, biarlah kami bisa menyenderkan hati kami dari semua perkara di dunia ini, bringing us into the rest, into your dwelling places. Engkaulah juru selamat ini, Engkaulah Tuhan Bapa kami. Ketika kekuatan kami habis, Engkau mengulurkan tangan kami, Engkau mengangkat kami kembali. Ketika kami bersalah, Engkau menegur, tetapi Engkau memulihkan, mengampuni kami. Tuhan, kami mengaku pengikutan kami bukan hanya karena tekad kami, tetapi karena anugerah-Mu. Oh Rabasa, Yesus, oh the Lord, Baruch Hashem Adonai. Yang sakit, mintalah Dia penyembuh. Yang lelah, Dialah Jehovah Shalom. Oh Ramasekira mata. Yang merasa sendirian, Dialah Gembala, Dialah Bapa. Jehovah Rabbah. Oh Ramasedeko Bapa. Haleluya. Sayangi umat-Mu, lawat dan sapa kami semua. Yes. Tuhan, thank you Lord. Sekalipun engkau ditinggalkan, sekalipun engkau berhadapan dengan siapapun, aku Tuhan yang menyertai engkau. Tidak usah getar terhadap siapapun, aku yang ada di hadapan. Aku yang berjalan di hadapan. Aku yang membukakan pintu-pintu bagimu. Yang hari ini tertutup, aku yang membukakan. Aku yang ada di tempat ini. Aku yang ada di tempat ini. Aku yang... Jangan mendukakan rohmu. Jangan mendukakan. Jangan mendukakan. Tempatku kudus. Tempatku suci. Tempatku kudus. Hampirilah dirimu dengan kekudusan dan kekudusan dan kekudusan.
meletakkan dasar-dasarku yang sudah aku tetapkan, tidak satu pun yang bisa berpindah. Karena aku yang meletakkan dasar dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord. Terima Sampaikan kasih. apa yang kau mau sampaikan, Terima kasih. baik itu suaramu, dan izinkan anakmu ini menyampaikan, menjadi bejana, bukan hanya sebuah pengetahuan, dan biarlah itu sebuah penyingkapan yang memberkati dan memberi menjadi makanan rohani buat kami semua. Terima kasih Tuhan, dimuliakan namamu dalam nama Yesus. Amin. Musik kasih, panjang terus. Shalom. Silakan ditayangkan. Saya memulai dengan ini sehubungan dengan Natal. Semoga Anda-anda yang berumur 40 tahun ke atas tidak kaget. Tetapi kita hidup dalam sebuah revolusi. Anda tahu berapa ratus tahun yang lalu dimulai di Inggris ada sebuah revolusi industri yang merubah seluruh cara hidup masyarakat. Dan baru-baru ini ada sebuah istilah atau kalimat yang belum masuk di dalam kamus Webster, Oxford, adalah kata metaverse. Katakan metaverse. Siapa yang pernah mendengar atau baru pertama kali mendengar? Oh ini anak-anak muda tahu ini. Ya, saudara, metaverse adalah sebuah bandingan dari universe. Kalau universe itu real, meta itu tidak kasat mata. Jadi di dalam metaverse, orang sebetulnya Anda dan saya sedang memulai mengalami metaverse melalui HP. Itu yang dinamakan online. Tetapi itu belum sebuah realita. Saya bertemu dengan seorang teman dan dia berkata dalam pergumulan melewati pandemik ini bisnisnya. Dan dia berkata saat ini penjualan saya 80% lewat online. Dan untungnya gak bisa sebanyak yang sebelumnya. Dan dia dengan agak komplain berkata begini. Ibaratnya saya ini buka toko, ada pembeli yang mau beli. Tetapi di depan toko itu ada orang yang punya kekuatan, yang dia berkata, engkau jangan beli sama dia langsung, beli sama saya. Ada nangkep, dicegat. Dan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Itu yang namanya online. Nah, Anda sadar nggak? Yang penjual ini kerasa. Nah, ini sebuah baru permulaan. Facebook merubah namanya menjadi metaverse. Dan ini sebuah planet, quote unquote, sebuah dunia yang diciptakan oleh istilahnya bukan portal, oleh perusahaan ini. Dan yang saya geleng-geleng kepala di situ nanti orang bisa jual beli. Dan hari ini katanya beberapa orang elit artis terkenal dunia sudah pesen kapling. Beli tanah di situ. Lalu merek-merek terkenal Gucci dan sebagainya sudah jual di situ. Pernah dengar avatar enggak? Nah, jadi masing-masing orang masuk di situ lewat avatarnya. Nah, avatarnya pakaiannya apa? Oh Gucci, ya dia harus beli. Jadi itu sebuah dunia yang
Anda dan saya masuk di sana. Saya tidak katakan ini jelek, jahat atau baik dulu. Ini sebenarnya netral aja. Nah, ini juga tantangan gereja, dalam arti ini bukan di situnya. Orang, Anda lihat ini kacamata. Jadi Anda di rumah seperti Anda datang ke sini. Jadi kira-kira lama-lama orang datang ke gereja enggak gitu. Nah, ini problemnya. Karena datang enggak datang. Kalau sekarang masih lewat YouTube, masih beda. Dan itu akan dibuat seperti Anda di sini. Saudara, kenapa seringkali ada KKR, orang mesti istilah di recharge, diingatkan kembali. Itu tentu saja perlu dan cara Tuhan. Saya boleh sharing, salah satu, tentu saja semua kasih karunia, yang memberikan kekuatan kepada saya, yang memberikan saya stamina. Mungkin Anda terkejut kalau saya katakan begini. Sebetulnya ketika Yesus berkata bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sebetulnya Yesus itu membawa sebuah metaverse. Sebab kerajaan surga itu bukan soal di sana dan di situ. Bukan soal lokasi. Tapi sebuah dimensi. Dan Anda tahu kelakuan orang ini itu dipengaruhi dengan apa yang dia lihat. Kenapa seringkali anak Tuhan itu lesu, kehilangan kesadaran roh? Karena dia tidak hidup dalam metaverse kerajaan surga. Lihat dalam Hosea 12 ayat 10. I have also spoken by the prophet and have multiplied vision and symbol. Bukan kebetulan huruf Ibrani itu simbol. Bukan huruf. Gambar. Itulah sebabnya Nabi disebut pelihat. Halo. Dan Tuhan selalu bilang, lihat. Lihat. Sebab yang mempengaruhi hidup Anda dan saya, itu adalah apa yang kau lihat. Anda boleh ibadah permisi, saya bukan. Anda boleh ibadah berjam-jam, tapi yang Anda pikiran Anda yang Anda lihat tidak masuk di situ, pulang itu hilang. Itulah sebab kata bertobat bahasa Yunani apa? Metanoia. Renewing your mind, not thinking. Mind, sebuah gambar. Kenapa 12 pengintai, 10 dan 2 berbeda? Masih ingat? Yang dilihat, metaverse-nya berbeda. Halo. Apa yang membuat Simeon dan ahli Taurat berbeda? Mereka melihat, ahli Taurat melihat secara fisik Kristus, punya kitab Taurat, tetapi dia gagal melihat sesuatu di balik sosok fisik ini. Halo. Roh Kudus membuat Anda ketemu. Saya coba pakai ini aja. Pinjam istilah ini supaya Anda ngeh. Kerajaan surga bukan sesuatu yang kasat mata sebenarnya, tetapi itu tinggal dalam masuk dalam pikiranmu, tinggal dalam hatimu. Dan dia bukan hanya sekedar sebuah penglihatan, di dalamnya ada kekuatan, ada kuasa, ada kehidupan, ada cinta. Itulah sebabnya saya membuat satu istilah, tolong jangan ditafsirkan terlalu jauh. Berhenti beragama Kristen. Temukan dan hidup dalam dimensi kerajaan surga. Halo.
maka hidup Anda akan dipengaruhi. What do you see? Kenapa Abram setelah dia keluar dari Ur Kasdim, dia sudah sampai ke tanah perjanjian? Banyak orang gak sadar kalau saya tanya, Abram udah nyampe tanah perjanjian belum? Belum Pak. Sudah, dia udah di battle. Bahkan dia sudah di Gunung Muria. Gunung Muria itu dekat Yerusalem. Setuju? Anda yang pernah ke Israel tahu Gunung Muria, bukit. Halo? Di situ bait Allah didirikan. Lalu dikatakan dalam Ibrani 11:10, Abram tidak tinggal sebagai orang yang sudah sampai pada destination, tetapi seperti transit, dia tetap berkemah. Halo? Itulah sebuah tindakan profetik, tindakan iman. Dan ini berkata, saya belum sampai pada tujuan, saya hanya transit. Dan dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 10, karena dia menanti-nantikan kota yang dibangun oleh Allah. Jadi kalau saya bahasakan, Abram lihat, dia nggak perlu tunggu teknologi ini, dia sudah lihat Yerusalem baru. Katakan amin. Katakan amin. Bahkan dia tidak melihat secara fisik janji Tuhan itu digenapi soal keturunannya. Saya tantang. Abram bapak orang beriman, dia lihat sampai akhir hidupnya berapa anaknya secara fisik. Halo, 8. Belum jadi seperti pasir di laut, bintang di langit. Setuju? Ini secara fisik. Abram mati dalam iman, tetapi dia melihat. Dia melihat sesuatu karena iman. Iman membuat Anda dan saya melihat yang tidak dilihat oleh dunia. Amin. Dan apa yang kau lihat membuat engkau berbeda. Kenapa Musa dia bisa terhubung dengan Tuhan Elohim yang memberi dampak, wajahnya bercahaya? Karena dikatakan dia melihat Elohim. Kenapa Stefanus wajahnya bersinar seperti malaikat? Karena dia melihat open heaven. Amin. Makanya saya tantang termasuk diri saya. Aku punya iman. Saya tanya, apa yang kau lihat? Tes, cek imanmu hanyalah sekedar sebuah konsep atau sebuah wujud. Ketika engkau memiliki iman yang dari Roh Kudus, engkau akan melihat sesuatu. Paulus berkata, waktu dia berhadapan dengan Raja Agripa, atas penglihatan itulah aku melakukan semuanya. Dan aku tidak ingkar atas penglihatan itu. Sang putra menjumpai dia dalam perjalanan di Damsyik. Paulus tidak ketemu sebuah pelajaran, ketemu kebenaran yang di dalam a person. Dan matanya memandang dia. Kenapa engkau menganiaya aku? Dia lihat sesuatu, siapakah engkau Tuhan? Penglihatan itu merubah hidupnya. Bagaimana engkau melihat firman ini? Alkitab ini. Jangan berhenti. Alkitab itu Anda lihat seperti buku peraturan, ketetapan peraturan, berhenti di situ. Saya terpesona, saya bergairah, saya I'm so passionate when I see what is the Bible, what is the meaning of the Bible. It's a love story book. Makanya anak muda kalau baca novel cinta kan nggak makan nggak apa-apa. Halo, katanya kalau baca Alkitab katanya Pak Yusak katanya mau nggak susah tidur baca Alkitab nanti ngantuk tidur katanya. Biarlah kau lihat Alkitab itu bukan hanya peraturan, novel cinta dari surga. Saya ajak lihat metaverse
di balik makna sebuah kelahiran. Kita memperingati secara peristiwanya kelahiran. Tetapi saya mengajak kita melalui kebenaran firman. What is the meaning? Apa gambar di balik kenapa Yesus itu lahir? Halo? Dan cerita itu, penglihatan itu, metaverse itu mempersona. Membuat saya kagum. Catat baik-baik. Tuhan kita ini not just glorious, it's not just almighty. Yes, it is. He is. But dia berbeda. Amin. Apa bedanya? Mari kita lihat. Ada hubungannya dengan Natal. Lihat, aku menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihimu dengan kasih yang, jadi Tuhan yang menampakkan diri. Dia adalah Tuhan yang berkunjung. Sejak awal ketika dia menciptakan sorga dan bumi, dia tidak mendesain sorga bumi itu terpisah. Everything has a design. Setiap ciptaan punya desain. Bebek sama ayam mirip, desainnya berbeda, betul? Yesus datang supaya kita manusia menemukan desain, the original design. Siapa kita? Dan untuk itu Anda harus menemukan metaverse kerajaan surga. What do you see? Apa yang kau lihat? Bukan berarti merayakan, memperingati kelahiran itu salah. That is good. But not is the best. Bukan lapisan yang paling dalam. Jadi Mazmur Daud berkata, siapa anak manusia ini terjemahan yang berbeda dibandingkan bahasa terjemahan LAI. Siapakah anak manusia sehingga engkau satunya mengindahkan, satunya. Nah, bahasa Inggrisnya that you are mindful. Mindful itu sehingga ada dalam pikiranmu. Memikir-mikirkan. Seperti seorang ayah atau ibu yang mikiri anaknya. Kalau saya bahasakan dengan bahasa nganggur Tuhan itu. Mikiri manusia. Halo? Tapi itulah dia. Amin. Siapakah anak manusia sehingga engkau berkunjung. Ini tidak ada dalam kepercayaan yang lain. Sebab Allah itu gak bisa dikenal. Allah itu gak bisa dilihat. Itu juga gak salah. Bapa itu api yang menghanguskan. Ada ayatnya. Terang yang tidak terhampiri. You cannot touch him. Kita gak bisa mendekat sama dia. Tapi koma. Apanya koma, Pak? Karena begitu besar kasihnya Bapa sama kita. Tetapi secara nature ini nggak bisa ketemu. Oleh kemurahan Tuhan saya mempelajari dan sedikit mendalami tentang Trinitas. Dan saya terpesona, saya baru ngerti kenapa Tuhan itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Salah satu yang esensi adalah karena dia Tuhan yang rindu membangun sebuah hubungan dengan manusia, ciptaan yang dia cintai. Sebab Bapa tidak bisa langsung. Anda dipeluk Bapa, Anda mati kobong. Halo. Nah, lihat. Yesus tidak datang ke dunia. Saya tarik dulu. Allah sejak dalam kitab Kejadian, dia sudah berkunjung ke bumi.
Saya tidak memberikan satu ide, pemikiran, usulan, tapi firman. Ketika mereka mendengar suara bunyi langkah Tuhan besar, Yahweh Elohim berjalan-jalan dalam taman. Taman itu di bumi atau di sorga? Di bumi. Siapa itu? Sosok yang, saya pakai bahasa anak muda, hologramnya Bapa. Tahu hologram gak? Tahu pasti. The image. Mediator. Bentuk yang bisa ditangkap oleh panca inderanya Adam dan Hawa. Di bumi. Inilah dalam istilah teologi Tuhan yang berteofani. Inilah Yesus. Jadi Yesus berkunjung di bumi bukan sejak 2000 tahun yang lalu. Sejak kitab Kejadian, sejak bumi dan surga bumi diciptakan, dia menjadi utusan Bapa untuk berkunjung, untuk terhubung. Amin. Tetapi dia belum jadi manusia, belum lahir menjadi manusia. Tapi dia sudah berkunjung. Dia berkunjung. Dan ketika dia jatuh dalam dosa, ketika Adam jatuh dalam dosa, kata pertama yang dia ucapkan adalah, di manakah engkau? Artinya bukan dia cari-cari tahu di mana, karena dia maha tahu. Katakan amin. Jadi artinya apa? I miss you. Begitu romantis ya. This is a love story. I miss you. I miss you now. I miss you my son, my daughter. Dan kata ini terus bergulir. Kenapa dia berkunjung? Nah, tarik dulu. Mengapa Tuhan membebaskan bangsa Israel? Selalu kita diajarkan karena untuk melepaskan dari perbudakan, dari dosa. Ya, tetapi tujuan yang kedua yang tidak kalah pentingnya, dia membebaskan karena supaya apa? Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang membawa mereka keluar dari Mesir, supaya apa? Aku diam. Itu namanya bersikina. Katakan bersikina. Hadir. Sikina glory. Dwelling. Dia berkunjung. Ini kayak ceritaan. Makanya ada tiang awan, tiang api. Ada pijakan. Jadi Yesus waktu transfigurasi, ini sebenarnya seperti tiang awan, tiang api. Bersikina. Anda lihat, Anda baru bisa baca Yohanes pasal berapa itu, 14. Kita melihat kemuliaannya dia sebagai anak tunggal. Dia tinggal, firman menjadi manusia. Bersikina tinggal. Kenapa dia berkunjung? Saya sudah bagikan 3 poin. 1A, 1B, 1C. Kerajaan surga mempunyai 3 dimensi. Love, righteousness, truth and righteousness, and power. Kasih, kebenaran, dan kuasa. Dia berkunjung yang pertama untuk memanifestasikan cintanya. Dan Mazmur 50 judulnya apa? Kalau Anda punya yang di Alkitab juga, digital juga ada. Judulnya apa? Bisa dicek. Judulnya Mazmur 50 apa? Ibadah sejati. Bawalah kemari orang-orang yang kukasih. Saya sudah bagikan. Ini bukan
aku kasih yang secara umum. Orang-orang, saya pakai bahasa supaya Anda lain. Yang ku sayangi. Orang-orang yang aku jatuh cinta. Yang aku kangen ketemu menjumpai mereka. Dan aku ingin mengikat perjanjian. Sama seperti Yonatan ketemu Daud, bukan hanya suka seperti pegawai yang lain, tetapi dikatakan berpadulah jiwa Yonatan kepada Daud, dan cinta seperti itu dia manifestasikan dalam tindakan mengikat perjanjian. This is love in covenant. Dan saya bisa kata, kenapa banyak orang hidupnya biasa? Karena dia menganggap apa yang diberikan, ditawarkan Tuhan itu adalah cinta yang umum. Dan respon yang positif apa? Mengucap syukur, itu good, itu dasar. Tapi itu bukan final. Kalau seorang gadis ditraktir rame-rame sama seorang pemuda, ya dia diberkati, dia senang, pulang tetap tidak berubah. Tetapi ketika seorang gadis diajak kencan oleh seorang pemuda, apalagi pemuda itu keren, pangeran, dan diajak jadian, bisakah hidupnya biasa dan sama? Tidak mungkin. Cek apa yang kita alami. Kenapa dia berkunjung? Karena dia kepingin ketemu. Anak muda tidak perlu diajari. Anda harus tahu ketika orang falling in love, apa perasaannya, apa kerinduannya? Ketemu. Ketemu. Enggak ada orang jatuh cinta. Aku jatuh cinta, mau ketemu? Mau. Enggak ada. Enggak ada. Ini coba pikir logika. Jadi kenapa Yesus harus lahir? Karena Tuhan Allah kita nih, Tuhan yang jatuh cinta dan kepingin menjumpai kita. Urusan ada Allah yang gak mau menjumpai, itu urusannya dia. Kita gak ikut-ikut, kita gak boleh ngomentari. Tapi buat saya, tidak ada seorang jatuh cinta gak ingin ketemu. Setuju? That's the point. Kenapa dia lahir di bumi? Anda mulai lihat gambarnya. Jangan berhenti, oh lahir di Bethlehem. Terus bikin, saya gak mengecikan itu, bikin pernak-pernik, bikin. Saya ajak Anda melihat di balik itu, kenapa dia lahir. Nganggur dah Tuhan itu. Kenapa dia lahir? Karena dia ingin ketemu. Kita terlalu, oh ya dia mau mengampuni dosa. Dia lahir bukan hanya untuk mengampuni dosa. Dia lahir untuk mengunjungi. Lihat, lihat. Ini kepercayaan lain gak bisa mengerti. Dia menangisi Yerusalem. Dan yang luar biasa, ini gini, ini paradok. Yerusalem, Yerusalem. Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari batu orang-orang yang diutus kepadamu. Jadi ini Yerusalem itu punya catatan yang jahat. Tetapi mestinya kalau ini kita, itu saya, kamu pernah bunuh-bunuh ini. Ya. Maka kalimat lanjutnya gini, siap-siap ya, awas ya tak balas kamu. Lu betul gak? Anda pernah baca ayat ini dan mikir ini gak? Makanya butuh Roh Kudus. Anda harus lihat gambarnya. Bayangkan, dia mengingatkan, engkau bunuh nabi-nabi. Engkau lempari orang yang kuutus. Dan apa? Berkali-kali aku nih kangen, kepingin memeluk kamu, tapi kamu gak mau. Bayangkan. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan metaverse kerajaan surga. Mereka semua hidup dalam realita. Dia tidak tahu saat Tuhan melawat mereka. Baca di Lukas 19. Dia mengingatnya, kenapa engkau hancur? Musuhmu menghancurkan, engkau tidak ada batu yang tersisa. Karena engkau tidak tahu saat Allah melawat, berkunjung. Melawat itu kata bahasa Inggrisnya apa? Visit. Visit itu berkunjung.
Jadi kadang-kadang kita ini pakai istilah rohani sampai tidak ngerti artinya. Oh, lawatan. What is lawatan? Kunjungan, visit. Dan hal yang hakikinya bukan ketemu kuasanya, ketemu pribadinya. Satu B, dia datang supaya setiap orang menemukan kebenaran. Bukan sekedar kebenaran moral, benar salah, yang tidak mengandung kehidupan. Kebenaran yang memerdekakan. Terang hidup. Di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang anak manusia. Mana ini? Di dalam dia ada hidup. Zayim. Dan hidup itu adalah Or ben Adam. Or itu terang. Or. Bahasa Ibrani. Sama seperti dia berkata, jadilah terang. Dan Tuhan itu berpakaian terang. Or. Garmentnya. Makanya Adam juga punya pakaian kemuliaan. Sebelum jatuh dalam dosa. Dan orang yang memiliki terang, dia tahu kemana dia melangkah. Jadi dia datang supaya kita yang hidup tidak lagi sekedar hidup. Tidak lagi sekedar hidup dan tidak hidup untuk diri kita sendiri. Tetapi kita dipanggil untuk menemukan kehidupan. What is the purpose? Why we were born? Kenapa kita lahir? Desain manusia bukan sekedar hidup, cari makan, cari sesuap nasi. Tetapi untuk menemukan arti makna hidup, tujuan, identitas, cinta. Dan terakhir lewat situ, keabadian. Kekekalan. Ada yang bilang kekekalan. Saya pakai kata abadi. Oh ya baru nggak. Kita diciptakan untuk abadi. Makanya nggak ada satu orang mau mati. Setuju? Saya percaya dosa kita sudah diampuni, angkat tangan. Jadi kalau meninggal selamat artinya masuk surga. Siapa yang mau mati hari ini? Enggak. Kenapa? Kalau dipikirkan enggak cocok. Lo katanya surga bagus. Kenapa kok enggak mau? Enggak. Kita memang tidak didesain untuk mati. Serius. Kenapa ayam kok kalau dimasukkan air enggak seneng? Karena dia tidak didesain untuk hidup di air. Bebek suka. Perhatikan, ada kepercayaan menyukai kematian. Perhatikan, iblis itu pembunuh. Dia menyukai kematian. Halo, Injil tidak membawa kita diampuni meninggal selamat. Bukan berarti situ. Menantikan kebangkitan orang mati, ingat. Belum ini masih koma. Yang sudah, apalagi yang sudah rapture. Orang-orang kudus nanti turun ke bumi lagi. Jadi Anda jangan berhenti gambar sepotong. Amin. Jadi dia datang supaya kita, Yesus tidak datang sebagai hanya untuk mengampuni dosa. Dia mengajar kita untuk hidup sebagai manusia. Makanya Tuhan bilang, ikutlah aku. Follow my way. Jesus is the way. Dulu saya ini orang yang berlatih bela diri. Dan itu bukan agama. Tetapi dampaknya saya pikir bisa lebih dari apa yang disebut agama. Namanya the way. To. Follow. Kulo nderek Gusti. Gandol Gusti. Nderek Gusti. Jalan sama Gusti. Halak. Injil bukan sekedar belief system doktrin. Yang ketiga adalah kuasa. Metaverse itu bukan kerajaan surga, bukan seperti lihat-lihat, tetapi memiliki kuasa. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan iblis. It's power.
Makanya salah satu yang dikerjakan Tuhan apa? Mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. That's the power. Kunjungan itu termanifestasi kuasanya. Anda dan saya harus mengalami kuasanya. Kuasa kesembuhan, kuasa kemakmuran, katakan amin. Kuasa perlindungan. Sehingga Anda dan saya tidak hanya berhenti pada huruf, pada konsep. Kita dibawa kepada wujudnya. Amin. Kalau orang masuk rumah makan bukan berhenti pada daftar menunya. Kita menemukan makanan, hidangan, rotinya. Makanlah, minumlah. Amin. Kalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, sesungguhnya kerajaan surga apa? Bukan sudah dekat, sudah datang. Sudah datang. It's invisible but real. Loh, kelihatan itu Pak. Gini loh, seperti listrik. Listrik itu invisible. Yang Anda bisa lihat itu manifestasinya. Lampu menyala, keyboard bisa keluar suaranya, layar. Tapi listriknya enggak bisa Anda lihat. Tapi real, amin. Mau ketemu listrik, masukkan aja jarimu ke stop kontak. Anda ketemu listrik. Anda nggak bisa lihat. Kesetrum namanya. Itulah gambaran kerajaan surga. Anda nggak bisa lihat. Tetapi itu real. Amin. Saya sangat diberkati ketika ada seorang yang skeptis, nggak punya agama lah ya, agnostis atau apa aneh. Dia nganterin pacarnya aja di satu waktu saya seminar di Jakarta. Pacarnya minta didoakan manifest muta-muta. Ya, dia duduk di 3 baris di pojok situ. Tiba-tiba hati saya tergerak melihat pria itu, sekitar 35 usianya. Jujur saya melihat itu, orang ini ekspresinya nyebelin. Tetapi nyebelin itu saya jadi ingat saya. Saya juga begitu kira-kira. Wajahnya itu gak ada senyum. Koh sini koh, saya bilang. Ya, dia ngikut, dia mau datang. Gini koh, saya tiba-tiba itu saya bicara sesuatu yang gak keluar dari pikiran. Tiba-tiba terlontar aja. Gini koh, engkau gak harus, tak kasih tahu ya. Yesus itu bukan cerita. Dia ada, dia hidup, dia real. Dia nyata. Dia lihat saya. Tapi gini koh, Anda gak harus percaya. Aneh toh? Pendeta malah dorong tidak perlu percaya. Tidak usah percaya, enggak. Gini aja kok. Dia tuh nyata. Anda enggak harus percaya. Tetapi ajaan dia ngomong, tantangan dia. Dia hidup. Dia juga bingung. Maksudnya, gini kok, bukan tanganmu. Ndangao, saya bilang. Ndanga itu bahasa Jawa Timur. Lihat ke atas. Ngomong, Yesus, kalau engkau itu benar-benar ada, ya, saya kasih kata-kata ya. Dan kau cinta sama saya seperti yang dikatakan Pak Pendeta, gitu ya. Aku mau percaya. Dia lihat saya. Gimana? Mau? Oke. Ya wis, lihat ke atas. Tak tuntun. Ngomong ya dengan hatimu. Yesus, gitu ya. Kalau engkau itu benar-benar ada. Jadi sudah percaya ada enggak? Belum mau kalau engkau itu benar-benar ada. Kalau engkau benar-benar, dia tirukan. Dan engkau cinta sama saya. Seperti dikatakan Pak Pendeta. Gitu ya. Jadi belum. Saya yang sambil doakan, nuntun dia. Ya tegang juga. Iki apa iki? Saya sambil angkat tangan. Aku mau percaya. Saya merasa dari atas kepala saya itu ada angin lewat. Di depan saya dia jatuh kayak ketepuk pisang. Boom, tiba-tiba. Dan di lantai dia nangis kayak anak kecil. Saya teriak begini, Yesus Tuhan, engkau keren Tuhan. Gila saya bilang gitu. Ini orang nyebelin, nantang dia. Nantang, kalau engkau benar-benar ada. Sebenarnya doanya itu saya tirukan dari doa saya sekian puluh tahun yang lalu. Saya itu ketemu Tuhan mulai dari doa itu. Kalau engkau tuh benar-benar ada Tuhan, saya mau ketemu. Nyatakan, saya tidak mau katanya orang. Mokong toh. Kurang ajar. Tapi Tuhan tuh sabar. Lah saya dilawat menangis 1 minggu.
Sak minggu saya nangis. Saya sendiri bingung iki opo to iki. Aku mikirnya tiba-tiba keros seperti air memenuhi hati saya nangis. Padahal saya bertahun-tahun saya nggak pernah nangis. Saya nggak lihat secara fisik. Tetapi saya rasakan that is real. Amin. Itulah kerajaan surga. That's a power. Lihat. Kamu jangan di sini. Herodes itu mau bunuh kamu. Katakan sama serigala itu, aku mengusir setan menyembuhkan orang sakit. Pada hari ini besok, pada hari ketiga aku selesai. What is the sign of the kingdom of God? It's a power. Healing. Restoration. Dan Tuhan berkata, cari, minta, ketok kerajaan surga. Jangan puas beragama Kristen. Amin. Amin. Kenapa dia lahir? Supaya kita di bumi mengalami dan menemukan kerajaan surga. Oke, yang kedua ini keren. Keren. Kenapa? Tuhan berkata, akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain aku. Nah, 700 tahun seorang anak. 700 tahun sebelum Kristus lahir, Yesaya menubuatkan nabi ini. Nanti Tuhan akan memberikan bukan buku yang lebih lanjutan kitabnya Musa versi 5G, 6G. Bukan. New version. Sempurna. Tidak. Tapi Yesaya menubuatkan apa? Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Tapi ini 700 tahun nggak datang-datang. Coba Anda hidup di zamannya Nabi saya sampai mati gak lihat. Angkatan berikutnya ya gak lihat. Kitab terakhir perjanjian lama, kitab apa? Maliaki. Dan secara sejarah Alkitab, 400 tahun tidak ada nabi dibangkitkan. Sepi, tidak ada nubuatan, tidak ada suara. Dan orang Israel bukan murtad, bertekun dalam Taurat secara huruf. Tidak ada suara Tuhan, tidak ada kunjungan. Hasilnya apa? Jadi aneh, ahli Taurat. No life. Jadi moralis. Jadi jahat. Jadi tukang menghakimi orang. Wih. Dan saya lihat, permisi, ini saya jangan dianggap dudung, Pak Dudung, jangan mendalami agama. Sebagian orang terjebak mendalami teologi begitu getol, tanpa perjumpaan. Akhirnya dia hanya berfokus pada huruf-huruf itu. Pada semua huruf itu adalah bayangan, adalah daftar menu. Wujudnya adalah Kristus. Bagaimana pribadi Kristus bisa hadir? Orang itu harus mengalami Roh Kudus. Jadi kekristenan harus mengalami Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gak bisa. Sehingga Yesus bukan konsep, Yesus bukan hanya sekedar memori, Yesus bukan hanya sekedar legenda atau mitos yang kita kenang 2000 tahun yang lalu. Yesus menjadi present sebab namanya I am now by the Holy Spirit. Ini Anda baca komik, ya kalau komik, lakonnya bisa datang. Kalau Anda baca komik, Superman, Batman-nya gak bisa datang. Halo. Kalau Anda baca Alkitab, dengan mengalami Roh Kudus, Anda lahir baru, Anda dibawa metaverse, Anda bisa ketemu lakonnya dari Alkitab itu. Itulah maknanya. Nah, sebagian orang teolog terjebak, dia lihat buku, seperti buku sejarah, seperti buku pengetahuan, seperti buku akademik.
Dan itu bukan tidak ada gunanya, itu baik. Tapi tidak ada kehidupan. Sebab hidup itu ada di dalam pribadinya, Yesus. Bagaimana Anda terhubung? Anda harus mengalami Roh Kudus. Nah, yang saya kagum, 400 tahun. Mungkin orang bilang, sudah, lupakan. Kita nunggu sampai capek gak datang. Lihat, apa artinya? Lihat gambarnya. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Dan dikatakan kalau seorang menganggap itu kelalaian, Tuhan tidak pernah lalai kepada janjinya. Ya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Kalau ada, aku gak ada. Jadi Anda yang sedang menantikan janji Tuhan, biarlah kita terus bertekun. Amin. Amin. Ada orang yang dia percaya kesembuhan sampai mati dia tidak lihat sembuh. Saya bilang dia akan lihat. Nanti dalam kerajaan 1000 tahun dia akan lihat. Fisiknya sembuh. Saya suka lagu yang dia buat segala sesuatu indah pada waktunya. He makes all things beautiful in his time. Musa gak boleh masuk tanah perjanjian. Tidak titik, koma. 1500 tahun kemudian waktu Yesus bertransfigurasi, Musa menjejakkan kakinya di tanah perjanjian. Jadi doa Musa dikabulkan enggak? Dikabulkan. Tunggu 1500 tahun. Jadi Tuhan itu menunda berapa tahun? Berapa lama? Berapa lama? 1500 tahun, salah. 1,5 hari. Enggak lama-lama kan? Cuma 1,5 hari. Iya, satu hari kan 1000 tahun. 1500 ya Tuhan ya lu salah gitu aja. Ya 1,5 hari. Sing ngenteni sing suwe. Tapi Tuhan gak lupa janjinya. Amin. Nah, yang ketiga. Ini keren. Bukankah Yesus sudah berkunjung? Yes. Tetapi dia berteowani. Kenapa dia menjadi manusia? Selain untuk penuh dosa. What is gospel? Saya bacakan ya. What is the meaning of gospel? The Son of God who lived in the eternity in heaven was incarnated. Berinkarnasi. Being a son of man. Menjadi anak manusia. Making the way. Calling all of us, memanggil kita, menyediakan jalan supaya kita yang percaya, sons of man, kita anak-anak manusia, darah dan daging, menemukan pengetahuan, kode akses, cara, teknologi untuk being transformed to be a sons of God. Halo. Menjadi anak Allah itu bukan cuma jadi orang baik, menjadi ilahi. Targetnya Tuhan sama Anda dan saya itu bukan jadi orang baik, tok, ilahi. Lah kenapa dia lahir? Incarnation as a divine seed for transformation. Dia harus menanamkan benih supaya nih lihat. Firman itu telah menjadi manusia. The word become flesh. Nah, Tuhan rindu seluruh makhluk menantikan saat anak Allah. Roma 8:19 itu bukan anak Allah, bukan anak, putra Elohim. Sons of God be manifested. Dari gereja. Nah, caranya dia nanam benih. Yang ditabur adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan tubuh spiritual. Ini dari kita. Nah, untuk itu manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang memberi hidup. Saya terjemahkan life giving spirit. Nah, bagaimana dia bisa menghisap kita masuk dalam line Adam terakhir. Dia harus jadi manusia dan dia harus mati supaya lewat kematian dan dia naik ke surga. Roh Kudus
bisa dihadirkan, diimpartasikan benihnya Yesus. Siapa yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Mereka yang tidak dilahirkan oleh keinginan laki-laki dari darah dan daging, melainkan dari Allah. Born from God. Itulah gospel, itulah Injil, bukan agama. Manusia pertama dari debu tanah, bersifat jasmani. Manusia kedua, Tuhan Lord from heaven. Dia sudah berkunjung waktu menjumpai Abraham, waktu menjumpai Yosua. Tetapi dia tidak berinkarnasi, dia hanya berteofani. Dia gak bisa nanamkan benihnya itu kepada kita. Dia harus berinkarnasi dulu. Setelah itu dia harus mati. Lewat itu Roh Kudus punya satu jalan secara tatanan surgawi, dimasukkan, diimpartasikan benih ilahi itu kepada Anda dan saya. That's the meaning of Christmas. Mari kita menyambut Dia dan izinkan benih ilahi itu masuk. Dan biarlah kita melihat metaverse itu, Tuhan yang jatuh cinta. Dia tidak hanya berkunjung berhenti. Makanya dia kirim Roh Kudus, kenapa? Supaya dia tetap bisa berkunjung di bumi, mengunjungi umatnya. Amin. Amin. Aku tidak tinggalkan kamu piatu. Wow. Saya mau mengalami kunjungannya pagi hari ini. Ngomong sama Tuhan, jangan doa formal ya. Jangan doa formal. Ngomong, Bapa, Tuhan. Dia akan hadir melalui Rohnya. Engkau akan rasakan cintanya. That's real. Dan bukan hanya cinta, satu energi yang membuat kau sembuh. Yang melepaskan dari kecapean, seluruh beban hidup, pergumulan, persoalan. I give you rest. Aku berikan kau tempat perhentian. Dialah Raja Damai. Dia Bapa yang kekal. Seorang putra. A person. Bukan peraturan. Is not regulation. Is a person. In Him, the fullness of grace and truth. Mulai rubah cara berpikir kita. Konsep kita. Pelan-pelan bangkit berdiri. Ngomong sama Tuhan. Masuk ke metaverse-nya. Enggak lihat, enggak kelihatan. Tetapi itu ada. Wow. Wow. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, saya tutup dengan begini. Satu cerita yang memberkati saya. Mother Teresa, satu hari timnya mengambil seorang tua dari selokan. Anda tahu di India karena kepercayaan kasta, orang-orang yang mengalami seperti itu dianggap itu dia menerima kutuk dan harus membayar. Jadi gak perlu ditolong. Timnya Mother Teresa mengambil dari selokan. Selokan itu God. Dimandiin. Rupanya tim itu gak punya karunia kesembuhan. Dimandiin menjadi bejana kasih. Dimandiin, dirawat. Tetapi penyakitnya nggak bisa, nggak ketolong. Dia sudah mau mati. Tetapi waktu dia didoakan atau tiba-tiba dia seperti orang ini. Seperti orang trans. Guyu-guyu, senyum. Ya itu masuk metaverse itu. Dan dia bilang gini, seumur hidupku, aku hidup gak kayak manusia, kayak binatang. Tapi hari ini, aku mati sebagai manusia. Dan lebih dari itu, aku melihat Tuhan itu mencintai saya. Dan dia mati nih guyu. Masuk di metaverse-nya kerajaan surga. Amin. Makanya kadang-kadang kalau nyembah, pejamkan matamu. Amin. Kalau engkau ketemu metaverse itu, kerajaan surga, kau akan melihat sesuatu. Dan bukan hanya melihat, lewat itu channelnya, aliran cinta, power, life,
yang memerdekakan, yang menyembuhkan, yang mengubah hidup kita, dialirkan dalam pikiran dan rohmu, hatimu. Buka tangan kita. Tuhan Yesus, Engkau datang membawa kerajaan surga. Bukan soal makan minum. Dunia tidak pernah tahu dan melihat. Tapi kami yang Kau panggil, Engkau tunjukkan dan Kau bukakan rahasia kerajaan surga. Dan Kau berkata, carilah kerajaan surga dengan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Oh, sebab kerajaan surga itu harta. Roh Kudus manifestasikan kehadiran Yesus kepada kami. Supaya kami bisa merasakan cintanya, kehadirannya. Panggil namanya Tuhan Yesus. Panggil namanya Yesua. Tuhan Yesus, ora pasyaku takapapa. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kau tidak tinggalkan kami piatu. Engkau hadir dan terus berkunjung pada gerejamu. Dari situ kami tahu Engkau mencintai kami dengan kasih yang kekal. Dari situ kami tahu Engkau sudah menyediakan rumah yang kekal buat kami. Di rumah Bapa banyak tempat, Tuhan, tapi Engkau juga mengajari kami bagaimana kami hidup sebagai manusia sejati. Tidak sekedar hidup, tetapi kami menemukan dan menjalani, merajut sebuah kehidupan. Life is a gift we never created, but we are called to make it. Jesus brought the gospel, making transform every believer. Not just live as a living, but live in life. Hidup dalam sebuah kehidupan. Kehidupan bukan soal tentang makan minum, bukan sekedar pesta pora, dan bahkan bukan sekedar menjadi sukses. Tapi kehidupan adalah menemukan tujuan, menemukan identitas, dan menemukan panggilan, makna, cinta, dan keabadian. Haleluya. Oh Ramasyakata kutaka papa. Haleluya, haleluya. Terus masuk di metaverse-nya kerajaan sorga. Apa yang kau lihat? Minta Roh Kudus membuat mata kita melihat. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Oh Raja Damai, Raja Damai, Dia akan memerintah selama-lamanya. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Tahta kasih karunia berkasa, Bapa yang kekal. Mari kita sambut Raja putranya. Berbahagialah mereka yang diundang pada perjamuan pesta anak domba. Juru Selamat dunia. Sekali lagi saya undang Pak Gembala, Pastor Wesley, aja yang perkasa,